biaya untuk penyewaan aula itu tentang sekian. Lalu beliau bilang karena dari dari yang saya ketemu pertama mengarahkan Pastor Suwarno, langsung saya menuju Pastor Suwarno. Dulu Pastor Suwarno juga bingung, saya tidak tahu perihal untuk membayar katanya. Silakan menghadap ke kebenaran. Saya pun bingung juga. Sampai hari ini saya tidak tahu dengan teman-teman yang harus menghadap. Beliau pun tidak bingung juga. Jadi ketika saya bingung, ketika pastor bingung, saya pun bingung, saya menanyakan kembali ke sana. Lalu kami tidak tahu katanya. Sampai hari ini saya belum menanyakan kembali perihal berapa biaya kita pinjaman bahwa itu. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi hasil audiensi kita, satu yang kedua belum bahas, yaitu bahwa Monsinyur tadi menanyakan kepada kita, menganjurkan kepada kita supaya kita langsung menemui Pastor Barjes. Awal pertemuan tadi kan beliau ada di tempat. Karena kita belum menemui Monsinyur, jadi kita belum tahu hasil pertemuan kita. Akhirnya beliau pergi dengan tamu kan. Nah, jadi itu yang harus kita kejar juga, kapan kita mau temui Pastor Barjes, supaya siapa sih yang akan pimpin bisa puncak itu nanti. Nah itu kayak kita belum selesai karena kita belum ketemu dengan Pastor Barjes. Nah itu yang kedua tambahan dari saya. Terus tadi yang pertama tentang owner, kedua menemui Pastor Barjes belum realisasi. Kemudian tamu-tamu yang diundang itu pastor-pastor paroki karena paroki yang ada di Pontianak ini yang kita undang, yang wajib lah kita mengundang pastor-pastor kepala paroki kan, terkait mereka mau datang tidak itu terserah. Nah itu terus yang terakhir saya mau tanyakan ini dengan pengurus, kebetulan ada Pak Ian di sini. Nah dari ketua umum kemarin, walaupun sebenarnya tidak usah kita bahas, tapi saya takutnya lupa. Ketua kemarin ada dua hal yang dia minta ketua umum. Yang pertama supaya panitia itu membuat jadwal piket selama kepanitiaan ini. Lalu saya buat jadwal piket. Rata-rata mungkin 80% terrealisasi itu teman-teman yang piket, ya kan? Yang saya mau pertanyakan, apakah nanti itu ada uang bensin untuk mereka? Kenapa saya mau pertanyaan itu? Karena kan teman-teman itu kan yang bertugas itu rata-rata meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan semuanya dan sebagainya lah. Nah itu yang saya mau pertanyakan dengan urus pertanyaan. Dan kemudian yang terakhir itu tadi, itu saya lupa tadi. Saya bingung ya. Ya, dana itu tadi, dana yang untuk teman-teman jarak pikir itu. Kalau untuk awal sih saya pikir tidak khawatir karena Bu ketua umum kan karena memang beliau yang suruh. Nah kemudian satu hal permintaan dari ketua umum yang saya tidak realisasi, tidak saya sanggupi itu adalah disuruh mencari orang untuk satu orang aja katanya. Tolong cari petugas yang benar-benar bisa standby di sini yang bisa kita bayar. Saya sih siap. Yang 1 juta 1 bulan begitu kata dia. Tapi saya takutnya begini, bagaimana nanti uang teman-teman yang disuruh jaga piket belum kita cari dananya, nanti bagaimana dengan uangnya untuk menggaji itu gitu. Tapi saya serahkan kembali kepada pengurus. Itu saja, itu yang terakhir ini adalah ungkapan isi hati saya. Tapi yang 1, 2, dan 3 itu tadi membahas terkait dengan ini kegiatan kita. Nah kemudian selanjutnya kita minta dari pengurus belakang kuliah, lalu nanti teman-teman seandainya ada yang mau sampaikan, yang mau silakan. Jadi untuk ini kami persilakan kepada pengurus belakang pada kalian kami silakan. Baik, salam, salve, cor unum et anima una, satu hati, satu jiwa. Sebelum mohon maaf Pak Yan masih perlu kita lurusin dulu. Oh ya kan? Ya, nanti Pak Yan terakhir sebagai pengurus. Ya. Jadi kita bahas dulu kepanitiaan sampai tuntas, baru saya berikan Pak Yan untuk karena wakil dari LPTKK yang hadir pada sore hari ini. Karena ada pertanyaan dulu yang dua nih, ditanya. Nanti habis itu saya hanya menanggapi hasil koordinasi saya dengan bendahara
gitu. Supaya nanti tidak lupa. Karena Bu Lina bertanya, saya mencoba menjawab. Baik, terima kasih untuk Bu Lina yang menjawab kegundahan kawan-kawan ini. Mengapa harus dibuat jadwal piket untuk panitia? Yang pertama adalah kita membuat jadwal penerimaan pendaftaran. Persoalan yang pertama itu kalau tidak ada yang berada standby di sini. Kalau saya sih standby ya kan, tapi untuk beberapa waktu ketika jadwal saya tidak, saya ke sini. Tapi kan itu tidak memungkinkan. Bu Ela juga standby, tapi untuk kerja-kerja audisi waktu itu. Nah, makanya setelah itu kita pertimbangan ketua umum dan kami pengurus harus ada standby. Yang pertama untuk pelayanan penerimaan pendaftaran. Ya, dibuat jadwal piket. Yang kedua supaya dikenal oleh ya terutama orang-orang dari LP3K ini ya, panitia dikenal karena nanti kita akan menggunakan tempat ini untuk perlombaan. Sekarang misalnya Ari kan dikenal begitu. Karena seharusnya standarnya itu menurut informasi Pak Iwan dulu itu semuanya harus menggunakan name tag. Nah, tapi karena kita ramah dengan Satpam, dia sudah tahu dan itu dikomunikasikan terus oleh pengurus bahwa ada yang piket dan dia melihat jadwal ini, maka jadwal ini sebagai bukti mereka tahu bahwa kita menggunakan tempat ini. Kalau tidak ada jadwal piket ini, sebenarnya ya kita harus tetap menggunakan name tag itu. Nah itu, makanya jadwal piket dibuat. Yang ketiga mengenai memang problematikanya betul apa yang dikatakan oleh Bu Lina. Dari mana misalnya nanti keaktifan kawan-kawan ini akan bukan sih untuk membayar jasanya, ya. Ini sebenarnya dari proposal yang didapat dari panitia. Jika terjadi surplus, nah itu dia bebannya ya, bebannya. Nah, itu yang saya koordinasikan kemarin dengan Pak Bendahara. Pak Bendahara ini pergi ke Riau. Kemarin itu Bendahara itu sudah standby di PRR. Pak Bambang yang udahlah karena kecapean. Saya sebenarnya dia menunggu Pak Bambang tuh, cuman Pak Bambang bilang karena kecapean dari Singkawang. Dia tuh sudah standby di situ. Ada bendahara dan dia akhirnya nunggu Pak Bambang yang tidak nongol, ya kami kelaparan makan di Neti itu di samping Asung. Jadi sebenarnya karena Pak Bambang sudah katakan saya capek dari Singkawang, Pak Bendahara datang. Sebenarnya hal itu bisa diungkapkan kemarin dengan beliau kan. Tapi yang ini dulu mengenai uang ini nih ya, itu karena surplus dari proposal. Itu sudah ditegaskan oleh Bu Ketua dan Bendahara ya. Kalau memang tidak terjadi surplus, ya bagaimana? Ya. Tetapi ada yang di backup oleh dana dari LP3K, yaitu transport untuk kegiatan. Waktu kita kegiatan tuh TM dan perlombaan. Itu sudah direalisasikan ya. Waktu audisi juga waktu itu sudah. Ya, jadi ada yang belum menerima tuh. Yang ikut TM tuh dapat 100.000, yang ikut perlombaan 100.000. Nah, itu sih tidak bukan untuk membayar, tetapi itu bentuk perhatian dana yang dialokasikan oleh LP3K melalui ketua dan bendahara itu. Ah itu yang bersinggungan itu. Sedangkan untuk ini memang kemarin sudah dibahas memang dari dana proposal. Makanya nanti coba dihitung dulu itu proposal yang masuk berapa akumulasinya jika terjadi surplus ya. Nah itu. Kemudian mengenai peminjaman tempat ini kita serahkan kepada Bu Ketua dengan rektor lah nanti. Itu komunikasi pengurus lah. Kalau memang terjadi memang ada sewa menyewa, itu urusan pengurus. Tidak dibebankan kepada panitia. Yang jelas kalau memang ada omongan memang mesti disewa, ya LP3K siap bertanggung jawab. Begitu juga dengan ini, kalau kita sewa itu sebenarnya mahal, tapi karena Universitas Santo Agustinus Hippo ini, Pastor Rubini ini memang
ingin membantu LP3K ini. Makanya kita hanya kompensasi listrik sudah kita. Makanya tempo hari ditanya Pak Iwan nggak pernah hidupkan, kan belum ada anunya, saya bilang. Sekarang lumayan juga kan ada. Itu jadi kalau masalah sewa menyewa sih berat. Tetapi Pastor Rubini itu selaku ya ketua yayasan ya kalau tidak salah beliau itu menyampaikan silakan LP3 pakai, yang penting aman, tertib, lancar, bersih. Dan yang paling utama mereka senang ada aktivitas manusia di sini, memperkenalkan, mempromosikan Universitas Agustinus Hippo. Makanya kita menggunakan aulanya itu untuk promosi. Promosi karena kan mereka belum ada aktivitas yang terlalu optimal. Nanti kalau mereka sudah sibuk nih setahun 2 tahun, kita pun harus tahu diri tempat ini tidak lagi kita bisa pakai, karena ini sebenarnya Bank Kalbar yang sudah MOU dengan mereka cancel. Nah, sehingga dipakailah tempat ini kan. Nah, itu. Jadi itu nanti kita urusan pengurus lah negosiasinya kembali. Ya, baik. Kemudian masalah piala. Betul kata Pak Bambang, ini kan total saya hitung itu ada 36 piala. 13 kali 3 36 piala. Jadi piala yang mono dan piala yang grup. Nggak mungkin piala yang grup itu sama dengan piala, minimal yang grup itu agak tinggi lah, ya kan? Grup namanya, ya kan? Jadi ada 36 piala yang diberikan piala. Total pertandingan itu kan ada berapa tuh? Dari Mazmur Anak, Remaja, OMK Dewasa, Bertutur Kitab Suci, CCRA, CCRR, Solo Anak. Walaupun kita ada yang hanya lombanya hanya 1 atau 2 orang, tetap kita sediakan juara 3-nya. Karena kita tidak bisa menghitung beli piala itu kan 1 set. Tidak mungkin kita beli piala, Pak beli piala 1, orang ketawa gitu. Lombanya untuk siapa? Mazmur, ya, kan? Ya, Mazmur dan Solo masih juga ada hanya 2 kan. Nah, jadi total 36 piala. Lalu 1 piala bergilir. Nah, kalau kita bisa datang besok, betul kata Pak Bambang, kita harus kejar besok atau malam kita datang sowan ke rumahnya, ya kan? Karena surat kita sudah masuk nih dengan permintaan untuk penyediaan piala. Ya, dan sudah deal waktu itu ya. Ini saya, Bu Ramean, kemudian Bu Elis kan, yang datang ke rumah wali kota. Enggak ya, Pak Bambang ya. Saya ya, saya dengar. Dan 1 piala bergilir. Ya kan? Piala bergilir itu dihitung dari kemampuan dia memenangkan solo dan grup. Nah, kalau misalnya nanti kita hitung, makanya kita sebagai nanti konsultasi lagi, kalau dia juara 1 misalnya itu berapa poinnya, pakai poin. Tetapi kita pasti utamakan, tidak mungkin kan dia memenangkan 3, ya pastilah 3 dia ya, juara 1-nya gitu ya. Nah, itu kita benar-benar harus hitung benar tuh. Masalah sekolah atau paroki itu berbeda. Kalau sekolah dia bisa memenangkan 3 pertandingan, nah dialah yang ngambil piala bergilirnya. Tapi kalau dia paroki bisa memenangkan 3, ya kan? Artinya silakan. Mau solo anak, solo apa ya silakan. Ya, piala bergilirnya jatuh ke dia. Kemudian untuk piagam ini memang kemarin Bu ini masih menunggu ya. Sebaiknya memang kita tidak bisa juga piagam yang juara 1, 2, 3 ini kita cetak print sebenarnya. Agak merepotkan kita. Karena apa? Karena ini pialanya berkelas. Kita minta percetakan, tetapi dengan logo tadi kan kita udah sepakat juara 1-nya emas, juara 2-nya itu ya. Supaya ada kenangan. Sedangkan untuk sertifikat keikutsertaan, itu bolehlah kita print kan. Karena kan hanya keikutsertaan. Ya, karena itu ide saya ya. Nanti kalau kawan-kawan memang mau memberikan masukan silahkan. Tetapi ide pribadi saya agak bingung kalau kita mencetak piagam keikutsertaan semua. Berarti kan ke piagam itu 36 lembar tuh. Khusus ya. Yang grup tidak mungkin kita bagi 20 orang dapat 20 piagam kan, tidak. Ya, 1 kan.
Nah, jadi seperti itu. Nah, sisanya keikutsertaan untuk, karena ini adalah keberanian, itu sertifikat dari kita. Nah, mengenai tanda tangan, ya jelas. Kalau piagam harus ada tanda tangan ketua panitia, sekretaris panitia, mengetahui pengurus. Ya kan? Jadi kita cetak saja ya. Nah, ini kan ada di Gang Sederhana, ini mau dia nyetaknya. Walaupun berapa unit itu mau ya. Ya. Kalau memang kita mau kasihkan, ya lebih enak sih piagam saja lah. Bisa dibukti di sini. Ya, untuk mengenai dana, saya pikir memang bukan kompetensi saya menjawab. Tadi saya sudah mengklarifikasi. Jadi sekali lagi, untuk uang piket ini memang dari surplus dana panitia. Karena memang tidak bisa juga kita LP3 itu melepas tangan, tetapi LP3 pada saat yang beririsan itu. Nah, jadi mohon maaf bagi yang belum menerima karena Bu Ana ya, dan memang Bu Ana belum hadir. Nanti kalau beliau hadir nanti langsung lah, ya kan? Yang sudah menerima ya puji Tuhan, yang belum jangan khawatir. Nah, jadi untuk TM dan perlombaan ya. Berikutnya tadi ada ditanyakan mengenai bagaimana nih nanti. Oke, udah clear ini masalah piala kan. Nah, uang pembinaan ini kan yang menjanjikan Pak Wali Kota. Yang menjanjikan Pak Wali Kota nih sebenarnya. Ya. Kita kemarin itu tidak sampai pembicaraan kita itu ada uang pembinaan karena kita tidak menarik bayaran. Beda kalau kita misalnya lomba, ya kan? Paduan suara nih 500.000. Nah, kita bisa kompensasikan ke berapa dana yang di ini gitu. Tetapi tetaplah kita sudah meminta di Pak Wali Kota tuh ada uang pembinaan. Nah, nanti begini saja, proporsional saja. Itu memang harus disepakati oleh panitia inti. Kalau Pak Wali, ya puji Tuhan nih, kalian atur lah ya. Saya kasih 10 nih, ya. 10 apa ya? Ya kan? Ya. Diatur saja gitu. Mana yang grup? Nggak mungkin yang grup uang pembinaannya itu kecil dari yang solo ya. Kan begitu. Jangan itu, jadi proporsional saja tuh. Ya. Jadi berapa itu? Nanti kalau memang ada tambahan dari kas LP3K disetujui oleh Bu Ana ya, ditambahkan lagi gitu. Jadi diproporsionalkan saja begitu. Ya kan? Kata proporsional itu dibagi totalnya 36 orang yang juara ini dengan proporsional yang juara satu berapa, itu saja sih cara membaginya. Nah, memang membagi ini sulit, menambah, mengali, mengurangi mudah, tapi membagi ini sulit. Nah, itu saja. Proporsional saja dari itu. Nah, kemudian kita memang tadi tanggapan untuk tanggal 14 Pak Bambang sudah sampaikan, memang kita sudah tidak ada lagi aktivitas 14, 15, 16. Yang 14, 15, 16 itu sudah tidak ada. Tidak ada piket lagi memang. Dan memang kemarin saya pribadi itu memang katakan pokok tanggal 13 itu harus clear dah. Karena agenda kita ini padat. Tanggal 14 tuh saya ikut asesmen di Stakan tuh, jadi saya tidak akan lagi ini kalau kita nambah-nambah waktu ya. Tapi tidak tahulah teman-teman yang mau menambah waktu ya di ini ya. Kita usahakan itu. Makanya nanti ada 2 tim panitia yang harus dipecah oleh Pak Bambang. Satu persiapan di Hieronymus itu tidak mungkin dia mengikuti lomba. Ada yang fokus di sini, ada yang fokus di sana untuk mempersiapkan tempat. Nah, posisi tempat itu kita memang ikut misa, intensi saja dengan Pastor Ilwan ya. Tapi nanti acaranya ya di aula. Tidak mungkin kita setelah ada pengumuman kan, kita ikut misa saja, intensi di situ. Itu lebih baik daripada kita lalu wujud misa sendiri kan, berat kita. Nah, jadi setelah di sana barulah di sana kita acara pembagian hadiah dan seremoni apalah di sana kan. Nah, di sana itu memang mengundang Bapak Uskup, mengundang Bapak Ketua LP3 Provinsi, mengundang Bapak Penyelenggara, ya, kemudian mengundang, tapi yang paling mengundang Bapak Wali Kota.
Nah, Bapak Wali Kota ini diperhitungkan datang jam 10. Mungkin yang perlu persiapan itu adalah kita harus menyiapkan, karena mereka tak pakai AC, kita harus menyiapkan kipas angin yang ada pendinginnya itu. Nah, itu saja sih sebenarnya, karena memang tempat itu kipas ada, cuman ya seperti yang kita pernah lihat ya agak terbatas lah. Ya jam 10 kata Bu Ana di WA grup itu kan, kita mengundang Pak Wali jam 10, tapi kalau beliau datangnya nanti jam setengah 11 atau asistennya, kan kita tidak pernah kita tetap mengundang beliau. Nah, maka fokus kita ini memang hari Rabu atau Kamis kita harus ketemu. Ya kan, besok, karena surat udah masuk nih. Nah, makanya kita minta besok itu kalau memang Pak Jack ini tidak sibuk, besok itu kan dia ini kan humas, biasa udah tahu lah masuk di situ. Nanti kita mau cek surat itu sudah sampai kemana jalannya itu, Pak. Karena surat cadangannya itu Pak Bambang itu di situ. Kita memang buat double 4. Kalau memang surat yang Arjun itu belum berjalan, Pak Jack ini bawa satu surat lagi untuk audiensi. Kalau tidak pun, ya kan memang mau tak mau kita harus audiensi gitu. Nah, karena mengingat ini, karena hari Sabtu itu kerja keras panitia itu ini menyiapkan ini nih, ya 36 piala ini. Kan tidak mungkin piala itu lalu ya penyerahan hadiah nanti ya sebulan lagi kan namanya marwah kan ya. Nah itu maksudnya, karena ini kan dibagi hari Minggu loh. Iya, hari Minggu. Jadi makanya harus sudah jadi hari Sabtu atau paling lambat lah. Biasa berapa hari jadinya? Nggak lama itu kalau yang penting ini. Kalau kita kan cari piala yang nggak sulit yang ada di sini. Sepertinya cukuplah dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang memang ini, saya kembalikan lagi ke Bu Marcelina. Demikian Bu. Terima kasih Pak Yan sudah memberikan motivasi menjawab